Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan, dan Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah, begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita akan seisi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih masih ada di dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, Biar Engkau curahkan kasih-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami, Tuhan Yesus. tetap bertahan, dan Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. Saat yang lain Engkau Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan tetap bertahan, dan Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam Sekali lagi katakan, dunia. saat yang lainnya Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya kasih-Mu kekal Tuhan sampai selama-lamanya dalam hidup kami, dan Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. kasih masih ada. Kasih masih ada di dalam dunia. Kasih masih ada di dalam dunia. Kasih-Mu Kasih-Mu Tuhan, dalam hidup kami, kasih-Mu kasih-Mu mengalahkan segalanya. kami bersyukur buat kasih-Mu Terima kasih Tuhan, Kau curahkan kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Terima Dalam kasih hidup kami, Haleluya, kasih-Mu besar. besar kasih Allah. Haleluya. Dalam firman-Mu berkata, ya Tuhan alam semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Amin, amin.
Sungguh kasih-Mu Tuhan tiada duanya Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tanpa batas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami kagum. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Tuhan, kasih-Mu Tuhan tiada batasnya dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Kau ku kagumi, kami kagum atas perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan, kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada duanya. Boleh kita angkat tangan kita katakan, ku kagumi. Dalam hati hanya kasih-Mu Tuhan, yang tanpa batas Tuhan, yang tidak meminta imbalan Tuhan. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai hari ini Tuhan, kami akui Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Boleh kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kasih-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kasih Tuhan Yesus. Karena cinta-Mu kami ada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Kyonghi, Kungsi Fajai. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi setiap sahabat Mesbah Mujizat yang merayakannya. Dan saya percaya di tahun baru ini ada berkat baru, penyertaan Tuhan semakin nyata buat saudara dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya saudaraku bahwa orang Kristen boleh merayakan tahun baru Imlek. Yang tidak boleh kita mengikuti tradisi atau hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Kita tidak boleh percaya kepada show-show maupun ramalan-ramalan dunia. Kita tidak boleh percaya kepada yaitu dewa-dewa maupun juga kepada tahyul-tahyul yang bertentangan dengan Alkitab.
tentunya kita boleh mempercayai dan mengikuti tradisi Imlek yang sesuai dengan Alkitab, seperti berkumpul dengan keluarga, makan bersama-sama di malam tahun baru, serta bagi-bagi angpau lah. Nah, saudara, kita tentunya boleh merayakan tahun baru Imlek, tetapi tetap kita harus punya warna yang berbeda sebagai para pengikut Yesus. Nah, saudara, orang percaya mempercayai bahwa tahun baru ini adalah tahun baru tiger atau macan atau singa. Dan saudara, kita tentunya percaya bahwa tahun ini adalah tahunnya Yesus. Dan saudara, saya tertarik sekali dengan kata tiger atau lion atau macan atau singa. Saudara, di Alkitab ternyata ada tertulis 2 singa. Yang pertama adalah iblis. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab menyebutkan bahwa iblis seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa, yaitu orang-orang untuk ditelannya. Saudara sekalian, kita harus waspada. Ada singa yang mengaum, itulah iblis. Sementara Alkitab juga menyebutkan ada singa yang kedua, itulah singa dari Yehuda. Itulah Tuhan Yesus. Lihat di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia, Yesus sang singa Yehuda, dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Bisa dan berhak, Yesus bisa dan berhak untuk membuka semua rahasia-rahasia tentang akhir zaman. Dan saudara, Yesus disebut oleh Alkitab sebagai the Lion of Judah atau singa dari Yehuda. Alkitab menyebutkan bahwa Yesus sudah menang. Singa Yehuda sudah menang mengalahkan pekerjaan iblis. Haleluya. Ayo saudara yang percaya bahwa Yesus adalah singa Yehuda, coba kliklah di komen, katakan Yesus singa dari Yehuda. Yesus singa dari Yehuda. Haleluya. Yesus singa dari Yehuda. Dan dari Yehuda, ini adalah salah satu suku daripada 12 suku Israel. Muncullah kerajaan Israel. Muncullah seorang raja. Saya percaya, saudaraku, bahwa Yesus Kristus, sang singa Yehuda, adalah raja segala raja yang telah memberikan kemenangan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Nah, pilihan di tangan kita. Siapakah yang kita izinkan untuk kita percayai, untuk kita ikuti, bahkan kita izinkan memerintah dan memimpin hidup kita? Apakah kita mengizinkan singa yang mengaum-ngaum, yaitu iblis, yang kita percayai, yang kita ikuti dan menguasai hidup kita? Ataukah kita mau hanya mengizinkan singa Yehuda, itulah Yesus, untuk kita percayai, menguasai hidup kita, bahkan memimpin hidup kita? Jelas saya berdoa biar semua kita mengambil keputusan untuk kita hanya percaya kepada singa Yehuda, itulah Yesus Kristus Tuhan, dan kita menolak pekerjaan singa mengaum-ngaum, itulah iblis. Nah, Alkitab menyebutkan 2
dua singa ini terus berlawanan. Dua singa ini akan terus bertentangan. Dan pilihan di tangan kita. Setiap hari saudara mau mengikut singa yang mana? Saya berdoa biar kita melalui program Mesbah Mujizat ini mendapatkan kebenaran agar kita menghancurkan semua pekerjaan singa yang mengaum dan kita mengikut Yesus sang singa Yehuda yang telah merebut kemenangan. Nah, kalau kita merenungkan, saudaraku, ternyata, saudaraku, Yesus adalah singa Yehuda yang menjamin masa depan kita. Kita semua pasti pernah mendengar atau menonton film Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan. Bagaimana film Narnia? Saudaraku, ada tokoh utama yaitu Aslan. Karakter singa yang bisa berbicara. Dan singa yang besar ini adalah satu-satunya tokoh Narnia yang muncul di dalam 7 episode itu. Aslan atau sang singa ini digambarkan sebagai makhluk yang bijaksana, yang penuh kasih sayang, bahkan adalah makhluk misterius yang penuh kekuatan yang menjaga dan menyelamatkan kerajaan Narnia. Tahukah Anda bahwa C.S. Lewis sedang menggambarkan bahwa singa Narnia Aslan ini adalah gambaran singa Yehuda, itulah Yesus. Dalam film atau buku Narnia digambarkan Aslan sang singa ini datang untuk membebaskan kerajaan Narnia dari musim dingin yang berkepanjangan akibat kuasa sihir daripada penyihir putih. Saudara sekalian, bahkan Aslan rela mati menggantikan Edmund, keturunan Adam yang telah berkhianat terhadap kerajaan Narnia. Akhirnya Aslan rela dipermalukan, bahkan dibunuh oleh para pengikut penyihir putih, sampai akhirnya Aslan mati di sebuah meja batu. Apa yang terjadi? Ternyata pada hari yang ketiga terjadi gempa bumi sehingga Aslan lenyap. Dan mayat Aslan akhirnya hilang. Dan ternyata Aslan sudah bangkit karena di batu itu ada tertulis akan ada kebangkitan orang yang benar yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Bahkan akhirnya Aslan sang singa itu menerkam dan mengalahkan penyihir putih untuk membebaskan Narnia dan menjadikan keturunan Adam memerintah. Lalu Aslan sang singa itu akhirnya pergi menghilang, tetapi dikatakan akan datang kembali. Dan Aslan singa dalam film Narnia ini merupakan gambaran singa Yehuda. Itulah Yesus Kristus yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan kita dari setiap pekerjaan si jahat, dari pekerjaan si singa yang mengaum. Tahukah Anda bahwa Yesus sang singa Yehuda rela mati bagi saya dan saudara, rela disalibkan untuk menebus dosa kita, para sahabatnya. Pada hari yang ketiga terjadi gempa bumi yang dahsyat, lalu Yesus bangkit dari kematian, dan akhirnya Yesus mengalahkan maut, mengalahkan singa mengaum, bahkan akhirnya Yesus membawa kita, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk memerintah bersama Yesus. Bahkan Yesus telah kembali ke surga dan berjanji akan datang kembali untuk kedua kalinya. Pilihlah untuk mengikut sang singa Yehuda, itulah Yesus.
izinkan sang singa Yehuda memerintah dan menguasai hidup saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara singa Yehuda dengan singa yang mengaum? Saudara, Yesus berkata dengan jelas dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara sekalian, dari ayat ini, Yesus sedang menjelaskan perbedaan antara singa Yehuda dengan singa mengaum. Yang pertama, singa Yehuda datang untuk memberi. Singa mengaum datang untuk mengambil. Saya ulang lagi, singa Yehuda datang untuk memberi. Singa mengaum datang untuk mengambil. Tahukah Anda bahwa Yesus datang untuk memberikan berkat, memberikan pertolongan, memberikan pengampunan, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan, dan memberikan pengharapan. Sementara singa yang mengaum datang untuk mencuri berkat, mencuri keselamatan, mencuri kebahagiaan, mencuri kesehatan, mencuri iman, dan mencuri pengharapan manusia. Saudara sekalian, hari ini kita harus mengerti bahwa Yesus datang sebagai singa Yehuda dalam hidup kita untuk membuat manusia, kita yang percaya, boleh hidup dalam karakter Yesus, yaitu penuh dengan kasih. Dengan kasih yang rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Sementara singa yang mengaum atau iblis datang justru membuat manusia hidup penuh dengan keegoisan, bahkan pelit, tidak mau berbagi. Jadi kalau ada orang yang masih pelit, dia masih pengikut singa mengaum. Kalau kita masih hidup egois, berarti kita masih pengikut daripada singa yang mengaum. Sementara kalau kita mau menjadi pengikut singa Yehuda, yaitu Yesus, maka sifat dan karakter Yesus akan menjadi sifat dan karakter kita. Keserupaan dengan Kristus akan membuat hidup kita penuh dengan kasih, suka berkorban, rela memberi, rela berkorban, dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, percayalah bahwa Yesus sendiri yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di tengah dunia yang semakin egois, orang mementingkan dirinya sendiri. Orang rela menghalalkan segala macam cara yang penting mereka bisa berhasil. Tapi Tuhan Yesus sang singa Yehuda memberikan teladan dan pengajaran buat kita para pengikutnya untuk kita mau berbagi berkat, berbagi hidup, berbagi air mata, berbagi waktu bagi mereka yang membutuhkan kita. Saudara, hidup berbagi berkat justru tidak akan membuat kita semakin miskin dan kekurangan. Berbagi berkat justru merupakan rahasia kebahagiaan, bahkan rahasia kita semakin diberkati. Hari ini kita harus mengerti, singa Yehuda datang untuk memberi, sementara singa mengaum datang untuk mengambil. Miliki sifat suka berbagi berkat, suka bersyukur, suka memberikan pertolongan, suka memberikan pengharapan, dan terutama berikan orang kabar baik untuk mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, apa perbedaan antara singa Yehuda dengan singa mengaum?
Yang kedua, singa Yehuda membuat kita berani. Singa mengaum menjadikan kita penakut. Saya ulang lagi, singa Yehuda membuat kita berani, sementara singa mengaum akan membuat manusia jadi penakut. Saudara sekalian, Yesus datang untuk menjadikan kita berani menghadapi hidup ini. Bukan jadi pecundang, bukan jadi pengecut yang lari dari kenyataan. Tetapi singa mengaum, iblis, selalu menebarkan intimidasi, selalu menebarkan ketakutan, sehingga akhirnya orang yang dikuasai oleh singa mengaum akan menjadi penakut, pecundang, dan pengecut. Hari ini, saudaraku, kalau saudara mau mengizinkan Yesus, sang singa Yehuda, menguasai hidup kita, memimpin hidup kita, mari kita belajar hidup dengan iman percaya kepada Yesus, dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia Tuhan, dengan penuh keberanian menghancurkan setiap ketakutan, kekhawatiran, dan semua sifat pengecut. Dan mari kita belajar di tengah-tengah tantangan, ketidakpastian, gejolak demi gejolak. Mari kita menjadi pengikut singa Yehuda. Kita harus berani hadapi. Singa beda dengan kucing kecil. Kalau kucing meong, kabur. Tapi singa itu berani menghadapi musuhnya. Saudara sekalian, hari ini, tantangan apapun yang ada dalam hidup Anda, jangan pernah putus asa. Jangan pilih jalan singkat untuk kemudian bunuh diri, atau dengan korupsi, atau main dukun, dan sebagainya. Hati-hati, saudaraku, itu bukanlah tanda pengikut daripada singa Yehuda. Tanda pengikut Yesus harus punya confident, percaya, bukan percaya diri, tapi percaya kepada Yesus yang menyertai di dalam diri kita. Katakan bersama saya percaya dan berani. Saya percaya dan berani. Ayo para pengikut Yesus singa Yehuda, ucapkan saya percaya dan berani. Sekali lagi, saya percaya dan berani. Haleluya. Mari kita belajar sungguh-sungguh percaya dan berani menghadapi hidup ini. Jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran terus menguasai kita. Manusia wajar bisa takut, bisa khawatir. Tapi jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran terus bercokol, bahkan memerintah hidup kita. Miliki iman dan keberanian dalam Yesus. Dan saudara, kita tahu bahwa di dalam Yesus, kita tidak boleh jadi penakut. Ayo ucapkan bersama saya harus jadi pemberani. Ucapkan, kliklah di komen, katakan saya harus jadi pemberani. Saya harus jadi pemberani. Kadang-kadang kita ini takut dan khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan ketakutan kita ini ternyata konyolnya bukan main. Satu kali ada 3 orang mahasiswa teologi sekolah Alkitab lagi praktek pelayanan di pedalaman Kalimantan. Konon katanya, orang-orang yang ada di sana suka mengetes kesaktian para hamba Tuhan dengan diberikan racun di makanan atau di minuman. Kalau hamba Tuhan itu berhasil hidup, berarti itu hamba Tuhan yang diurapi. Kalau mati, berarti hamba Tuhan yang palsu. Apa yang terjadi begitu mereka tiba di pedalaman Kalimantan? Lalu mereka tinggal di sebuah rumah kepala suku dan akhirnya disambut dengan baik. Dan mereka dipersilakan makan sebelum pergi untuk pelayanan. Ketika disuruh makan, 3 mahasiswa teologi ini pandang-pandangan. Kamu aja yang mulai makan. Enggak, kamu aja. Ternyata mereka takut untuk mulai makan. Kenapa? Takut jangan-jangan ada racunnya. Tiba-tiba lewatlah seekor anjing. Timbullah ide mereka. Si anjing diberi makanan sedikit dari apa yang mereka mau makan. Lalu si anjing makan dengan lahap.
makanan tersebut. Ditunggu sekian menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, si anjing ternyata tetap sehat. Langsung 3 mahasiswa teologi yang kelaparan makan selahap-lahapnya. Habislah makanan yang dihidangkan tuan rumah. Lalu mereka dengan sukacita berangkat naik angkot. Mereka jalan kaki dulu dari rumah itu ke ujung jalan, naik angkot ke tempat pelayanan. Pelayanan mereka diurapi, Tuhan bekerja, lalu mereka pulang dengan sukacita. Mereka turun di ujung lorong dengan angkot itu. Lalu di kegelapan malam waktu mereka turun dari angkot, mereka kaget di tepi jalan. Si anjing yang diberi mereka makan tadi tergeletak mati. Wow, mereka panik, muntah-muntah ketakutan. Dan Anda tahu, saudaraku, sampai dibawa ke rumah sakit, ternyata mereka tidak ada keracunan. Tapi mereka baru sadar, anjing itu mati ketabrak mobil. Anjing itu bukan mati karena racun, tapi ketabrak mobil. Saudara-saudara, kisah yang bagi kita anggap konyol. Tapi bukankah tanpa kita sadari, kita juga seringkali bertindak demikian. Hari ini jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran terus menguasai saudara. Karena singa Yehuda datang untuk memberi kita keberanian, membuat kita pemberani, dan bukan penakut. Yang ketiga, yang terakhir, perbedaan singa Yehuda dengan singa mengaum. Singa Yehuda menyelamatkan, singa mengaum membinasakan. Singa Yehuda menyelamatkan, singa mengaum membinasakan. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat pergi ke sorga tanpa percaya kepada Yesus. Sebarang siapa percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya di hati bahwa Yesus Tuhan, ia akan diselamatkan. Sementara iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia mau membinasakan manusia ke dalam api neraka. Ingat, neraka tidak diciptakan untuk manusia, tetapi neraka diciptakan untuk iblis, malaikat yang telah jatuh. Tapi dasar iblis tidak mau kesepian di neraka. Dia cari huping. Dia cari manusia untuk diajak masuk ke neraka. Hari ini, saudaraku, hiduplah bagi Kristus dan bukan bagi dunia. Hiduplah bagi Kristus dan bukan bagi iblis. Ikuti apa yang Yesus mau. Kalau kita hidup bagi Kristus, maka mati bukanlah kerugian. Kematian bukanlah ketakutan, tetapi kematian adalah sebuah keuntungan. Saudara sekalian, hari ini, kita para pengikut singa Yehuda, para pengikut Yesus, mari teladani. Singa Yehuda datang untuk menyelamatkan. Maukah kita memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Yesus kepada teman-teman kita melalui sosial media, melalui program-program di YouTube channel? Saudara, ada banyak kesaksian, khotbah, maupun juga kebenaran yang Anda bisa sharekan. Anda bisa ceritakan kepada teman-teman Anda bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Dan saudaraku, kita para pengikut Yesus harus membagikan keselamatan. Dan keselamatan dalam Yesus cuma-cuma. Sementara orang yang terus, saudaraku, justru membawa orang kepahitan dengan Tuhan, membuat orang kepahitan dengan gereja, membawa orang mundur dari Tuhan, sebenarnya dia adalah pengikut singa yang mengaum. Hari ini, mari kita ambil keputusan untuk kita percaya, mengikut hanya kepada Yesus sang singa Yehuda. Tinggalkanlah kepercayaan dan intimidasi daripada singa mengaum. Hiduplah berbagi, bukan lagi hidup egois. Dan apa perbedaan singa Yehuda dengan singa mengaum? Yang pertama,
singa Yehuda datang untuk memberi, bukan untuk mengambil. Sementara singa mengaum datang untuk mengambil, karena dia adalah pencuri. Mari kita hidup dalam kasih Kristus, yang rela berbagi, rela berkorban, dan tidak lagi egois. Yang kedua, singa Yehuda membuat kita berani, sementara singa mengaum menjadikan kita penakut. Miliki iman keberanian dalam Yesus, karena di dalam Yesus selalu ada kepastian. Yang ketiga, singa Yehuda menyelamatkan, sementara singa mengaum membinasakan. Hari ini kabarkan kabar keselamatan dalam Yesus, supaya orang lain juga dapat beroleh keselamatan. Saya percaya di tahun baru Imlek ini, biarlah singa Yehuda, Yesus yang memerintah dan berkuasa dalam hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar akan firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kami tanpa sadar terintimidasi, lebih mempercayai singa mengaum, iblis, daripada mempercayai Yesus, singa Yehuda. Hari ini kami mau dedikasikan hidup kami untuk percaya dan mengikut kepada Yesus, sang singa Yehuda, yang telah mengalahkan pekerjaan iblis. Dan ajar kami Tuhan, untuk punya sifat seperti singa Yehuda, seperti sifat karakter Yesus, suka memberi. Dan ajar kami untuk Tuhan memberikan keberanian, hidup dalam keberanian, hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan maupun intimidasi. Ajar kami juga untuk membawa orang kepada keselamatan dalam Yesus, bukan malah membawa orang jauh dari Yesus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, dan Bapa, mulai hari ini, kami mau izinkan Yesus sang singa Yehuda memerintah, berkuasa dalam kehidupan kami. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat, apapun persoalan yang kami hadapi, Tuhan yang menolong. Apapun sakit penyakit yang kami alami, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Berkati Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan di berbagai negara, di Indonesia, Amerika, dan bangsa-bangsa. Berkati gereja-gereja Tuhan, supaya benar-benar kami berdiri dalam kemenangan, berdiri dalam otoritas singa Yehuda. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua. Dan terima kasih Bapa. Sekarang angkatlah ke tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara, izinkan singa Yehuda terus memerintah, berkuasa dalam hidup kita, sehingga keserupaan dengan Kristus akan membuat hidup kita penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Saudara sekalian, kalau saudara mau teman-teman Anda, keluarga Anda juga diselamatkan, salah satu caranya Anda bisa share program Mesbah Mujizat ini, agar orang juga kenal Yesus, mereka bertumbuh secara rohani. Tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa like, komen, dan pencet loncengnya. Saya percaya akan jadi berkat. Dan saudara, program YouTube channel Bethany Miracle Center, kami akan terus hadir setiap hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 6 sore waktu Jakarta, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Lalu hari Minggu akan ada ibadah live streaming, jam 9.50 malam waktu Jakarta, atau 9.50 pagi waktu New York, Amerika. Langsung dari Gereja Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, State Pennsylvania, Amerika. Dan doa kami supaya setiap saudara mengalami terobosan, pemeliharaan Tuhan, mujizat, dan mau dipakai Tuhan memberitakan kabar keselamatan. Saudara-saudara, kalau ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan dan juga ada permohonan doa, Anda bisa kirim
ke email maupun WhatsApp maupun juga komen. Kami akan mendoakan, dan saudara, kalau Anda mau terus bisa koneksi dengan kami, silakan follow Instagram saya Lukas Kusuma dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Sementara juga di Facebook Anda bisa add, yaitu Facebook Bethany Church, ya, Bethany Church. Sementara di Facebook juga Anda bisa add di page, ya, di page PDT Lukas Kusuma. Saya percaya hari ini dan tahun ini merupakan tahun kemenangan, tahun keberanian, karena Sang Singa Yehuda memerintah hidup kita, dan jangan lagi izinkan singa mengaum mengalahkan kita. Salam kemenangan, salam sukacita. Kungsi Fajai.